Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu film yang berjudul Ground Zero. Film ini sangat epik pada zamannya. Pasti kalian tahulah sosok anak STM 1 ini. Gak usah lama-lama, mari kita ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan siswa baru yang bernama Genji Takeya yang telah memandangi grafiti bertulisan Raja Susuran Tamao Serizawa. Kemudian dengan menaiki sebuah tangga, ia pun mengganti tulisan tersebut dengan namanya sendiri, yaitu Genji Takeya. Berganti di acara penerimaan siswa baru di Susuran yang berjalan sangat kacau. Para siswanya sangat brutal. Bahkan kepala sekolah dan guru-guru tidak bisa menghandle acara tersebut. Sampai pada akhirnya upacara yang seharusnya berjalan dengan hikmat malah berubah jadi acara tawuran. Di tengah tawuran tersebut terhenti karena sekelompok yakuza datang untuk mencari seorang siswa yang bernama Tamao Serizawa. Namun yang muncul di sana malah Takeya Genji. Dengan santainya Genji berjalan ke arah mereka yang membuat para yakuza marah sehingga pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Serizawa pun datang dengan motor yang remnya blong, dan dia menyaksikan Genji dengan mudahnya mengalahkan para yakuza itu. Yang cukup menarik perhatian Serizawa dalam pertemuan pertamanya ini dengan Genji. Kemudian datanglah sekelompok polisi menjemput Serizawa karena sering sekali membuat masalah dengan para polisi. Malam harinya, Genji datang ke sebuah bar dan dia bertemu dengan seorang penyanyi di bar tersebut yang bernama Ruka. Setelah itu, Genji pulang ke rumahnya, yang ternyata Genji adalah anak dari bos yakuza, dan Genji ingin membuktikan kalau dia ini lebih hebat dari ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, Serizawa sedang main kartu dengan anak buahnya. Namun tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang papan permainan sampai berantakan. Tanpa basa-basi, Genji menyatakan tujuannya untuk menantang duel Serizawa. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, ada dua orang datang menantang Serizawa, sebut saja Mikami Brother. Scene beralih di mana Genji pun pergi untuk mencari informasi mengenai Rindaman. Selang beberapa waktu, Rindaman muncul dengan sosok tinggi besar. Singkat cerita, Banken muncul mendatangi Genji. Banken adalah salah satu anggota yakuza, tetapi di sini Genji malah berteman baik dengan Banken. Banken lalu menceritakan bahwa ia alumni siswa Susuran. Lalu Banken menjelaskan kalau mau menguasai Susuran, Genji harus mengumpulkan anggota. Scene beralih ke Genji sedang mendatangi sebuah kelas dan menantang bos terkuat di kelas tersebut. Dan majulah seorang siswa yang bernama Juta, orang terkuat di kelas tersebut. Singkat cerita, Juta pun kalah dan bergabung dengan Genji. Kemudian Juta yang lebih berpengalaman menceritakan yang terkuat di Susuran. Scene beralih ke Genji dan Makise. Malam harinya, Makise memenuhi undangan pesta yang dibuat Genji. Singkat cerita, Makise pun bersedia mengikuti Genji. Keesokan harinya, Genji menemui Izaki dan meminta Izaki untuk bergabung. Tetapi Genji malah diajar anak buah Izaki. Meskipun dikeroyok sampai babak belur, ia tidak menyerah membuat Izaki luluh dan mau bergabung pada Genji. Singkat cerita, Genji, Izaki, Juta, Makise membuat sebuah kelompok yang bernama GPS. Singkat cerita, Izaki dikeroyok oleh Tokachi, yang merupakan anak buah dari Serizawa. Genji dan kawan-kawan pun dibuat sangat kaget ketika melihat Izaki dengan luka sangat parah. Malam harinya, Genji bersama Makise minum di sebuah kafe. Secara kebetulan, Serizawa dan Tokyo datang ke kafe tersebut. Jelas emosi Genji tersulut dan langsung menantang Serizawa berdua di luar karena dia telah menghajar Izaki sebelumnya. Dalam waktu bersamaan, penyakit otak Tokyo kambuh.
Shin beralih ke Serizawa dan Tokyo yang sedang berbaring di rumah sakit. Ternyata selama ini Tokyo menyembunyikan penyakit dari Serizawa. Namun Serizawa sudah mengetahui penyakit sahabatnya itu. Singkat cerita, di tempat lain anak buah Serizawa berkumpul dan membahas GPS karena semakin besar. Mereka yang didalangi oleh Tokaji lalu merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan Serizawa, yaitu menculik Ruka. Singkat cerita, Shin beralih ke Genji dan Banken. Di sini, Genji mengatakan tujuan sebenarnya ia menguasai Jujuran untuk membuktikan kepada ayahnya. Di sini Banken sangat kaget. Ia baru tahu bahwa Genji itu anak dari bos Yakuza klan Ryusuke. Singkat cerita, di tempat lain anak buah Serizawa berkumpul dan membahas GPS karena semakin besar. Mereka yang didalangi oleh Tokaji lalu merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan Serizawa, yaitu menculik Ruka. Shin beralih pertarungan antara GPS melawan kelompok Amore Front, dan ternyata GPS dan Amore Front sedang diadu domba sama kelompok Serizawa. Di sini, Bando tidak terima karena pihak Genji telah mengajar anak buahnya hingga babak belur. Agar mereka impas, Bando pun meminta telinga Makise, tetapi Genji melarangnya dan menggantikan dengan telinga Genji. Tanpa ragu, Genji memegang pisau dan hendak memotong telinganya. Bando pun segera menghentikan, karena ini hanya sebuah tes yang ia berikan. Di tempat lain, Tokaji yang menunggu hasil pertarungan antara GPS dan Amore Front. Di waktu yang bersamaan, Genji dan GPS datang untuk membebaskan Ruka. Singkat cerita, Serizawa yang telah mengetahui rencana busuk Tokaji, Serizawa sangat marah kepada Tokaji. Tetapi itu percuma saja, karena pihak GPS sangat marah dan menantang Serizawa perang besok pada subuh di lapangan Jujuran. Shin beralih ke Genji yang sudah siap dengan pasukannya. Begitu juga dengan Serizawa yang sedang menunggu kedatangan GPS. Dan Serizawa sebagai pemimpin, ia sedang memberikan semangat kembali kepada Tokaji yang sepertinya telah menyesali perbuatannya. Di bawah derasnya hujan, akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Di pertengahan, pihak Serizawa lah yang menguasai jalannya pertarungan. Karena sejak awal GPS memang sudah kalah jumlah. Namun, keadaan jadi seimbang setelah kedatangan Amore Front yang dipimpin oleh Bando. Ia pun bertarung membantu GPS karena kesal kepada pihak Serizawa yang sebelumnya mencemarkan nama baik mereka. Singkat cerita, perang pun mencapai puncaknya, yang hanya menyisakan Genji melawan Serizawa, dan Genji bertarung mati-matian melawan Serizawa. Bahkan, mereka memiliki kekuatan yang seimbang, dan pada akhirnya, Genji yang memiliki tekad yang kuat, sehingga ia orang terakhir yang masih mampu berdiri di hadapan Serizawa, yang sudah menyerah tidak sanggup bangkit lagi. Dengan ini, GPS lah yang keluar sebagai pemenang. Di akhir film, kita diperlihatkan Serizawa yang telah sembuh dan Tokyo yang sudah keluar dari rumah sakit. Sedangkan Genji kini telah menjadi pimpinan tertinggi di Jujuran. Genji belum merasa puas kalau belum menang melawan Rindaman. Namun, mereka berada di level yang berbeda dan tamat.